Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Sukmawati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar dan strategi pembelajaran membaca di SD kelas tinggi. Yang pertama yaitu membaca, yang merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Yang berikutnya menurut tarikan tahun 1984 halaman 7. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Yang berikutnya menurut Tampu Bullon tahun 1987 halaman 6. Membaca adalah suatu kegiatan atau cara dalam mengupayakan pembinaan daya nalar. Selanjutnya yaitu tujuan dari membaca. Tujuan utama setiap pembaca adalah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan sehingga dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan atau pengembangan intelektual untuk masa depan pembaca itu sendiri. Dilihat dari tujuan seseorang dalam membaca, terdapat banyak tujuan membaca. Dalam hal ini, tujuan tersebut bergantung pada kepentingan dan bahan bacaan yang dihadapi oleh setiap orang. Pada dasarnya, tujuan seseorang membaca itu tidak lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dan untuk kesenangan semata. Tujuan dari membaca tertentu untuk menuntut teknik membaca tertentu pula. Ada beberapa macam variasi tujuan membaca, yaitu membaca untuk tujuan studi atau telaah ilmiah. Yang kedua, membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan. Yang ketiga, membaca untuk menikmati karya sastra. Yang keempat, membaca untuk mengisi waktu luang. Dan yang terakhir adalah membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. Berikutnya ada jenis-jenis membaca. Menurut tarikan tahun 2008 halaman 11-13, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu melakukan kegiatan membaca, maka dapat dibagi menjadi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring atau bersuara, yang berarti suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Ini menurut tarikan tahun 1982 halaman 23. Yang kedua ada membaca senyap atau membaca dalam hati, yang berarti adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati, kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Sedangkan membaca dalam hati menurut tarikan tahun 1997 halaman 30-31 dan Haras tahun 2009 halaman 5 berpendapat bahwa dilihat dari cakupan bahan bacaan yang dibaca, secara garis besar kita dapat membedakannya atas 2 jenis kegiatan membaca, yaitu yang pertama adalah membaca ekstensif dan yang kedua adalah membaca intensif.
Membaca ekstensif yang berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca intensif ini meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang kedua ada membaca intensif yang berarti studi seksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek kira-kira 2-4 halaman setiap harinya. Membaca intensif dibedakan atas membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi terdiri atas membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, yang keempat ada membaca ide, yang kelima ada membaca kreatif. Sedangkan membaca telaah bahasa terdiri atas membaca bahasa, yang kedua ada membaca sastra. Membaca juga diklasifikasikan berdasarkan kecepatannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada membaca memindai, yang berarti membaca dengan cepat suatu bahan bacaan untuk mendapatkan suatu kesan awal atau untuk menemukan sesuatu yang kita cari yang mungkin terdapat dalam bacaan tersebut. Yang kedua, membaca scanning adalah keterampilan membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi khusus dengan sangat cepat. Yang ketiga, membaca skimming. Kalau kita cermati, membaca scanning memiliki kesamaan dengan membaca skimming. Kedua jenis aktivitas membaca ini sama-sama memerlukan kecepatan membaca yang tinggi. Namun di sisi lain memiliki perbedaan tersendiri. Yang berikutnya ada contoh kasus. Berikut adalah beberapa hambatan yang kami maksud. Yang pertama ada vokalisasi, yaitu membaca dengan bersuara. Sangat memperlambat proses membaca karena itu berarti mengucapkan kata demi kata dengan lengkap. Yang kedua ada gerakan bibir. Kebiasaan lain yang melibatkan fisik dalam membaca seperti menggerakkan bibir juga menghambat kecepatan dalam memahami bacaan. Yang selanjutnya ada gerakan kepala. Sebagian orang juga memiliki kebiasaan membaca dengan menggerakkan kepala, yaitu dari arah kiri ke kanan dan sebaliknya, yang mengikuti kata-kata yang sedang kita baca. Yang berikutnya menunjuk dengan jari. Biasanya dalam membaca, kita menjaga agar tidak ada kata yang terlewati, maka dilakukan dengan bantuan jari atau pensil yang menunjuk kata demi kata. Berikutnya ada regresi, yang berarti mengulang-ulang kata, frasa, ataupun kalimat yang sedang kita baca. Yang terakhir ada melamun. Kebiasaan regresi disebabkan oleh melamun. Jadi, melamun saat membaca ini ada kaitannya dengan regresi. Selanjutnya ada strategi mengajarkan keterampilan membaca di SD kelas tinggi. Menurut Nurkilas tahun 2012, ada beberapa strategi dalam pembelajaran menyimak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau biasa disebut dengan DRA, Direct Reading Activities. Yang kedua ada strategi bawah atas, dan yang selanjutnya ada strategi atas bawah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kurang kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.